Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Tetap sehat ya. Oke, hari ini kita melanjutkan pembelajaran tematik di tema globalisasi, subtema globalisasi di sekitarku. Nah, kompetensi dasarnya kita akan memahami reklame, membuat reklame, menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, dan mengampanyekan manfaat keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi. Indikatornya ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri reklame, kemudian membedakan reklame dan bukan reklame, dan yang ketiga, mengidentifikasi pentingnya menghargai atas keberagaman ekonomi. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah mengamati reklame, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri reklame dari contoh yang diberikan dengan cermat. Kemudian, setelah mengamati reklame, siswa mampu membedakan reklame dan bukan reklame dengan benar. Dan yang terakhir, dengan membaca, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya menghargai atas keberagaman ekonomi dengan mandiri. Oke, kita langsung coba ya. Nah, kita akan bahas tentang reklame. Sambil ikuti di buku ya. Nah, reklame adalah sebagai alat propaganda untuk menawarkan, mempromosikan, dan memperkenalkan barang, hasil produksi atau jasa. Kemudian, tujuan reklame adalah untuk memperkenalkan hasil suatu produksi atau barang kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat telah mengenal dan berusaha untuk memiliki atau membeli barang atau produk tersebut. Intinya, reklame itu dibuat untuk promosi. Nah, kemudian ciri-ciri reklame yang pertama, reklame itu singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Pada umumnya menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan mudah dimengerti masyarakat umum. Jadi tidak berbelit-belit. Kemudian menarik dan mencolok. Jadi ada komposisi desainnya dan warnanya mencolok, sehingga orang pasti lihat, oh itu menarik, pasti akan dibaca, dilihat. Yang ketiga, reklame itu ciri-cirinya dibuat dengan jujur. Maksudnya pesan yang disampaikan dalam reklame jujur, tidak dibuat-buat. Atau istilah sekarang itu real picture gitu. Nah, yang keempat, dilakukan berulang-ulang. Sesuai dengan definisinya, tujuannya kan promosi. Nah, fungsi reklame sendiri yang pertama, menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai suatu brand, produk, atau jasa. Yang kedua, mengajak atau mempengaruhi masyarakat sehingga mereka mau menggunakan suatu produk atau jasa. Yang ketiga, menciptakan dan membangun kesan baik masyarakat terhadap suatu brand, produk, atau jasa yang diinformasikan. Yang keempat, mengupayakan kepuasan tertentu kepada konsumen. Dan terakhir, menjadi media atau alat komunikasi antara penjual dengan calon konsumen. Nah, berdasarkan tujuan pengadaan, di sini ada banyak. Ya, yang pertama menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai suatu brand, produk, atau jasa, mengajak atau mempengaruhi masyarakat sehingga mereka mau menggunakan suatu produk atau jasa, menciptakan dan membangun kesan baik, dan seterusnya. Selanjutnya, nih, kalau dilihat dari tujuan pengadaan, yang pertama ada reklame komersial. Jenis reklame dibuat untuk kepentingan bisnis, tujuannya untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Komersial ya. Komersial itu pasti untuk dapat untung. Contohnya itu ada poster, spanduk, baliho, dan lain-lain. Yang kedua ada reklame non-komersial. Jadi reklame dibuat untuk kepentingan umum, seperti misalnya ada himbauan, informasi layanan masyarakat. Nah, contohnya reklame donor darah, reklame pajak, tertib lalu lintas. Tuh. Nah, berdasarkan sifatnya ada 3 jenis reklame. Ada reklame peringatan, contohnya reklame tertib lalu lintas. Kemudian reklame penerangan,
Contohnya informasi tentang kesehatan. Ketiga, reklame ajakan atau permintaan. Contoh, reklame donor darah atau reklame bantuan bencana alam. Berdasarkan tempat pemasangan, ada indoor dan outdoor. Reklame indoor ini dipasang di dalam ruangan. Biasanya ukurannya itu kecil atau sedang. Biasanya bahannya itu kertas. Contohnya ada etiket, brosur, leaflet. Sedangkan kalau outdoor, dipasang di luar ruangan dan terpapar sinar matahari. Jadi ukurannya besar dan dibuat dengan bahan yang kedap air atau tahan sengatan matahari. Contohnya spanduk, papan nama, baliho. Nah, berdasarkan medianya ada 3 macam. Ada reklame audio, reklame visual, dan reklame audio visual. Kalau audio berarti hanya ada suara, disampaikan melalui suara. Contohnya iklan di radio. Kemudian reklame visual, berarti visual menggunakan video atau menggunakan gambar. Contohnya iklan Megatron, poster, plakat, spanduk, brosur, leaflet. Jadi hanya ada gambar, tidak ada suara. Nah, yang sering kita lihat juga itu yang ketiga, audiovisual. Ada suara, ada gambar. Misalnya contoh iklan di TV, iklan di YouTube, dan sekarang juga bisa di Instagram ya. Nah, macam-macam reklame. Ini baliho, ukurannya besar yang ada di jalan-jalan. Baliho. Selanjutnya ada banner, nih ya, yang di jalan-jalan biasa kita lihat, banner. Kemudian ada brosur. Kalau kita mau daftar sekolah biasanya dapat nih brosur informasinya. Ada billboard. Billboard ini dipasangnya biasanya di dinding sebuah toko atau instansi tertentu. Bisa juga di atap. Jadi dia dipasang di tempat yang lebih permanen. Tuh. Biasanya langsung dicat gitu ya. Jadi susah dicopot, susah dihilangkan. Nah, kemudian ada embalase. Embalase ini langsung di kemasan sebuah produk. Ada leaflet, lembaran kecil dilipat-lipat, spanduk, nih. Ada juga poster. Kemudian buklet ini yang bentuknya seperti buku. Nah, sekarang setelah kita bahas tentang reklame tadi, sekarang anak-anak coba baca teks halaman 48 di buku. Kemudian jawablah pertanyaan di bawahnya, ada 3 soal. Nah, jawabannya ditulis di buku tugas, tulis yang rapi menggunakan kata pengantar, difoto, dikirim ke wali kelas paling lambat malam ini pukul 22. Oke, selamat belajar. Terima kasih. Tuhan